Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Ina Mutmainah, NIM 201 FI 03038. Dalam video kali ini, aku akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi pada usia lanjut untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah ilmu gizi. Yuk disimak videonya. Check it out. Sebelum membahas tentang gizi pada usia lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih definisi dari ilmu gizi itu. Ilmu gizi berasal dari bahasa Arab yaitu gijal, makanan yang menyehatkan. Kata gizi sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan badan. Sedangkan menurut WHO, ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari proses yang terjadi pada organisme hidup. Jadi teman-teman udah tahu dong ilmu gizi itu apa? Jadi ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan kaitannya dengan kesehatan tubuh. Seiring bertambahnya usia, tubuh akan mengalami banyak perubahan, termasuk nafsu makan. Maka itu orang yang sudah lanjut usia cenderung memiliki nafsu makan yang kurang, bahkan rentan mengalami anoreksia. Jika dibiarkan, kondisi ini akan membuat berat badan lansia menurun. Ada beberapa hal yang menyebabkan lansia tidak nafsu makan, bahkan tidak merasa lapar sama sekali. Umumnya hal tersebut disebabkan oleh berbagai perubahan yang terjadi seperti penurunan kadar hormon tertentu yang langsung mempengaruhi nafsu makan, menurunnya kemampuan metabolisme dalam tubuh, saraf tidak sensitif membuat lansia sulit mencium aroma dan merasakan rasa makanan, jumlah air liur berkurang, membuat makanan sulit dicerna, mengalami dysphagia atau kondisi sulit menelan, berkurangnya jumlah asam lambung, gerakan peristaltik usus yang dilakukan untuk mencerna makanan semakin melambat, dan kemampuan menyerap zat gizi pun menurun. Segala perubahan tersebut secara otomatis membuat nafsu makan lansia berkurang. Maka itu, harus ada pengaturan makan yang tepat supaya lansia tidak mengalami penurunan berat badan yang drastis dan kekurangan zat gizi. Pada dasarnya, kebutuhan energi akan berbeda-beda, dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, dan hal lainnya. Pada pria umur 50-64 tahun, memerlukan sekitar 2.300 kalori, dan pada usia 58-80 tahun, memerlukan sekitar 1.900 kalori. Sedangkan pada lansia wanita pada usia sekitar 50-64 tahun memerlukan 1.900 kalori, dan usia 58-80 tahun lansia wanita akan memerlukan 1.550 kalori. Perkiraannya, kebutuhan energi akan berkurang 70-100 kalori setiap penambahan usia 10 tahun dalam angka kecukupan gizi bangsa Indonesia. Sebaiknya lansia memenuhi kebutuhan energi harian tersebut agar tidak mengalami penurunan berat badan. Zat gizi lansia yang tidak boleh terlewatkan pastinya karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Kebutuhan karbohidrat untuk lansia berkisar antara 45-65% dari total kebutuhan energi harian. Contohnya nasi, roti, kentang, dan lain-lain. Protein sangat penting bagi tubuh, yakni
sebagai pertumbuhan dan perkembangan setiap sel dalam tubuh. Protein juga penting untuk menjaga kekebalan tubuh lansia. Untuk lansia, kebutuhan protein sebesar 10-35%. Contohnya daging, telur, ikan, dan juga jenis kacang-kacangan. Lemak membantu untuk menyediakan energi jangka panjang, memberikan rasa kenyang setelah makan, membantu pembentukan hormon, membentuk membran sel, mengangkut vitamin A, D, E, K ke seluruh tubuh. Asupan lemak harus dibatasi sekitar 20-35% per hari. Kolesterol juga perlu dibatasi di bawah 300 mg. Vitamin merupakan fungsi vital dalam metabolisme tubuh yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Sedangkan mineral merupakan unsur pelengkap yang membantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangan di dalam tubuh. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, air, mineral, dan lain-lain. Jumlah cairan tubuh akan menurun seiring bertambahnya usia, sehingga lansia berisiko mengalami dehidrasi, apalagi jika tidak dibarengi dengan kebiasaan minum air yang rutin dan banyak setiap harinya. Kebutuhan air tidak berubah sejak usia 19 tahun ke atas. Mengkonsumsi lebih dari 16 sehari mencegah dehidrasi pada lansia. Kebutuhan gizi lansia maupun energi memang sangat penting, tapi bukan hanya itu. Lansia sebaiknya juga melakukan hal berikut, seperti mengurangi makanan yang digoreng. Sesuaikan tekstur makanan dengan kemampuan. Jika sulit menelan, sebaiknya disajikan makanan dalam bentuk lunak saja. Menentukan jadwal makan yang teratur, sarapan jam 6 pagi, selingan jam 9 pagi, makan siang jam 12, selingan jam 3 sore, makan malam jam 6, dan selingan jam 9 malam. Membatasi makanan yang manis-manis atau mengandung kadar gula yang tinggi. Membatasi makanan yang terlalu pedas. Batasi minum kopi ataupun teh. Selain itu, untuk lansia juga dibatasi mengkonsumsi makanan yang terlalu asin. Lansia tetap harus berolahraga untuk menjaga kesehatannya. Akan tetapi, sebaiknya konsultasikan dahulu ke dokter apakah kondisinya memungkinkan. Jika diperbolehkan, lakukan 2-3 kali seminggu. Ini termasuk latihan aerobik dan latihan kekuatan. Selain olahraga, lansia juga perlu untuk memantau berat badannya secara rutin. Lansia juga tidak boleh diam saja. Lakukan aktivitas sehari-hari sesuai kemampuan agar tubuh tetap fit dan mencegah pikun. Dan yang pasti hindari stres dan selalu senang. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan apa aja sih gizi yang diperlukan untuk usia lanjut? Untuk videonya cukup sekian. Semoga bermanfaat dan juga penjelasannya cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.